Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai. Selamat bertemu kembali di dalam program acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, senang dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, inilah yang Tuhan Yesus inginkan, kita bersekutu dengannya, kita mendengarkan renungan sarapan pagi yang berohani. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, pagi hari ini tema dari sarapan pagi kita adalah tentang Mehwa. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat pada pagi hari ini, suasana dekorasi kita bernuansakan Imlek. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sajikan pada pagi hari ini mengenai Mehwa. Mehwa adalah pohon yang tumbuh di dataran Tiongkok sana, di dataran China. Kalau pada saat Imlek, bunga Mehwa ini bermekaran. Dia memenuhi setiap ranting-ranting, cabang-cabang satu pohon ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, ada pemandangan bunga Mehwa. Tapi adakah kita ketahui, sebelum bunga Mehwa ini bermekaran, dia harus berjuang melawan dinginnya cuaca di negara China sana. Seperti cerita pengalaman dari beberapa orang yang pernah berkunjung ke negara China sana pada saat musim dingin, walaupun sudah memakai mantel berlapis-lapis, tetapi dingin itu masih dirasakan. Bahkan ada yang mengatakan sampai bibirnya itu tidak tahan ya, bibirnya itu sampai pecah-pecah mengeluarkan darah. Terlintas di dalam pikiran saya bagaimana dengan bunga Mehwa ini, pohon Mehwa yang saya maksudkan. Di musim dingin dia tidak memakai mantel, dia tidak ada penghangatnya, tetapi dia bertahan di luar dengan cuaca yang sangat dingin. Apakah dia gugur? Apakah dia tertidur? Tidak ya saudara-saudara sekalian, tetapi dia berkarya. Di dalam pohon itu dia tidak tertidur, tetapi dia memproses diri, dia berkarya. Sebelum musim dingin ini benar-benar berakhir, pohon Mehwa ini sudah mengeluarkan kuncup-kuncup kecil, memenuhi setiap ranting, memenuhi setiap cabang-cabang. Bahkan satu pohon ini penuh dengan kuncup-kuncup yang bakalan kembang. Nah, Imlek ini adalah perayaan menyambut datangnya musim semi dengan berakhirnya musim dingin. Nah, pada saat perayaan Imlek inilah bunga Mehwa bermekaran dengan penuh, bermekaran mengembang memenuhi satu pohon ini. Pemandangan yang sungguh sangat indah. Dia memiliki warna yang cerah, ada yang pink muda, ada yang pink tua, bahkan ada yang putih. Nah, bakalan dari bunga Mehwa ini dia menghasilkan buah plum atau yang sudah diolah menjadi manisan plum. Mungkin kita semua sudah pernah mencobanya, manisan plum. Nah, buah plum ini kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin, dan menjadi nutrisi untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil pelajaran rohani dari bunga Mehwa ini. Sekarang pun kalau boleh digambarkan, kita ada di masa pandemik ini, bagaikan kita ada di musim dingin seperti pohon Mehwa mengalami musim dingin. Kita ada di musim dingin, musim pandemik ini, musim dingin yang mencekam setiap kehidupan umat manusia. Dia mencekam kesehatan kita, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, dan tidak memandang status sosial. Siapa saja bisa terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, inilah yang mencekam pada saat ini. Juga dia mencekam perekonomian, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi perekonomian seluruh negara. Dia mengkacau balaukan. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan menghadapi musim pandemik ini? Apakah kita menjadi gereja-gereja yang tertidur? Apakah kita menjadi rohani-rohani yang tidak berkembang, tidak bertumbuh? Tetapi kita percaya bahwa
Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan umat manusia. Mari kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang ada di rumah, hidup berkemenangan yang sudah dialami oleh bunga mewah ini. Dia berproses dan dia telah menang. Dia mekar dengan indahnya dan menghasilkan buah-buah. Demikian juga yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak berproses dengan seorang diri saja, tetapi Roh Kudus menolong kita. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita berproses dengannya untuk menghasilkan iman-iman yang berkembang. Ada satu tujuan yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Dia ingin kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidup berkemenangan adalah hasil dari sebuah proses. Hidup berkemenangan tidak datang dengan instan, tetapi ada kemauan, ada usaha, ada niat, ada ketekunan, dan sabar menghadapi segala sesuatu. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Dalam segala musim kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir, Kolose 1 ayat 10 sampai 12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin, puji Tuhan Yesus. Ini ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, kita harus tahan, harus sabar, tekun menghadapi proses zaman ini untuk kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan terang, bagian di dalam kerajaan surga yang sudah ditentukan bagi kita orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih, sekian sarapan pagi yang dapat saya sajikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.